Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fancy Agustina. Saya mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan pada tanggal 10 November, saya ingin menjelaskan video tentang berpikir ilmiah pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Sudjarwo MS. Berikut kita mulai tentang penjelasan videonya. Berpikir merupakan sebuah proses yang membutuhkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu, yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian, pembentukan pendapat dan kesimpulan dari sesuatu yang dikehendaki manusia tersebut. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Setiap saat dari hidupnya, sejak dia lahir sampai masuk liang lahat, dia tidak pernah berhenti berpikir. Hampir tak ada masalah yang menyangkut dengan peri kehidupan yang terlepas dari jangkauan pikirannya, dari soal yang paling remeh hingga soal paling asasi. Berpikir ilmiah adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan diri, sehingga dia menjadi kepribadian yang sangat unggul. Pada dasarnya, setiap objek yang ada di dunia pastilah menuntut metode tertentu. Seperti halnya dalam memperoleh pengetahuan, suatu ilmu membutuhkan metode. Sesuatu memiliki berbagai segi yang menuntut penggunaan berbagai metode. Untuk memperoleh pengetahuan, maka digunakanlah metode berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah dapat dilakukan melalui 3 jenis penalaran, yaitu penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Metode adalah langkah atau cara yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan tertentu. Jadi, metode berpikir ilmiah adalah prosedur, cara, dan teknik memperoleh pengetahuan, serta untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ilmiah digunakan oleh para ilmuwan dalam pencarian kebenaran baru. Dilakukannya dengan cara kerja sistematis terhadap pengetahuan baru dan melakukan peninjauan kembali pada pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Tujuan dari penggunaan metode ilmiah ini agar ilmu berkembang dan tetap eksis serta mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi seseorang. Kebenaran dan kecocokan kajian ilmiah akan terbatas pada ruang, waktu, tempat, dan kondisi tertentu. Ketertiban akan diangkat dan harus diletakkan sebagai objek ukuran dalam menentukan kebenaran ilmu. Dengan ditemukannya metode ilmiah, maka akan maju dunia ini. Metode ilmiah dipengaruhi oleh unsur alam yang berubah dan bergerak secara dinamik dan teratur. Kondisi alam yang diduga para filosof karena adanya asas tunggal dari alam atau natural law. Filosof yakin bahwa natural law telah menjadi salah satu sebab adanya ketertiban alam. Manusia bukan saja hidup dalam ritmis modernisasi yang serba mudah dan menjanjikan.
Lebih dari itu semua, manusia dapat menggapai sesuatu yang sebelumnya seolah tidak mungkin menjadi mungkin. Manusia tidak lagi berpangku tangan terhadap apa yang menjadi kehendak alam. Jelas sekali, metode ilmiah memiliki peranan penting dalam membantu manusia menjamin eksistensi kehidupan. Berikut 4 cara manusia memperoleh pengetahuan. Yang pertama, berpegang pada sesuatu yang telah ada atau metode keteguhan. Yang kedua, merujuk pendapat para ahli. 3. Berpegang pada intuisi atau metode intuisi. 4. Menggunakan metode ilmiah. Dari keempat itulah manusia memperoleh pengetahuannya sebagai pelekat dasar kemajuan manusia. Dalam prakteknya, metode ilmiah digunakan untuk mengungkap dan mengembangkan ilmu melalui cara kerja ilmiah. Penelitian ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memecahkan masalah. Kebenaran ilmiah diperkuat dengan bukti empirik, indrawi, dan kebenarannya telah teruji. Demikian video tentang berpikir ilmiah pada mata kuliah filsafat ini. Semoga kita bisa menyelesaikan seluruh persoalan dalam kehidupan ini secara ilmiah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bisa berpikir logis, bisa menjadi manusia yang mampu mengembangkan diri, dan menjadi manusia yang bisa berpikir maju, tentunya dalam rangka memajukan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.